أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita akan membahas tentang hakikat kecantikan muslimah. Untuk membicarakan hakikat kecantikan muslimah, kita mengawalinya dengan apa yang dimaksud dengan kecantikan. Arti kecantikan mungkin relatif, tetapi secara umum dapat diartikan sebagaimana juga yang termaktub di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kecantikan adalah sesuatu yang elok, rupa yang elok, wajah yang elok. Kalau bagi laki-laki wajah yang tampan. Namun sebenarnya kecantikan itu ada dua. Apabila dilihat dari fisik, maka kecantikan fisik, elok rupa, rupawan, fisiknya, tinggi badannya, hidungnya, matanya, dan sebagainya. Tapi ada juga kecantikan yang disebut dengan kecantikan batin atau kecantikan akhlak. Sering disebut juga oleh orang banyak inner beauty. Para pemirsa yang berbahagia, kecantikan yang fisik itu semuanya kita tahu. Meskipun relatif, ada yang mengatakan seseorang itu cantik tetapi belum tentu oleh orang lain disebut cantik. Yang jelas cantik secara fisik adalah menarik untuk dilihat, menyenangkan untuk ditatap. Tetapi kecantikan inner beauty, kecantikan akhlak itu tampil dalam bentuk sifat-sifat yang muncul dalam perilaku. Oleh karena itu, kecantikan akhlak ini adalah kecantikan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki seseorang. Apabila tadi kecantikan kita artikan sebagai sesuatu yang menyenangkan, kalau fisik menyenangkan pandangan mata, maka kecantikan akhlak adalah menyenangkan perasaan kita. Kita senang melihat dia karena perilakunya, kita senang melihat seseorang karena tutur katanya. Kita juga senang melihat seseorang karena jujur dan kesabarannya dan sebagainya. Oleh karena itu, kecantikan akhlak adalah sekumpulan atau beberapa sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh seseorang yang membuat orang lain menjadi bahagia, senang, dan menyenangkan. Para pemirsa yang saya hormati, sifat-sifat akhlak yang mulia tadi itu yang banyak sekali menjadi perhatian atau yang disebut di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Meskipun demikian, kecantikan fisik juga merupakan bahagian yang juga dibicarakan dalam agama Islam. Misalnya kita lihat hadis Rasulullah. Itu hadis ini ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang saya hormati, sangat terkenal dalam atau sering disampaikan ketika seseorang ingin menikah. Maka hadis ini mengemukakan tentang ada 4 hal yang menjadi pilihan seseorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Keempat hal itu diantaranya adalah kecantikan. Nah, jadi di dalam Islam diperbolehkan memilih seseorang perempuan untuk dinikahi untuk menjadi istrinya karena kecantikan. Nah, kecantikan di sini adalah kecantikan pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu kecantikan fisik. Indah
mukanya rupawan dan sebagainya. Tetapi juga di dalam hadis ini kecantikan yang dimaksud, yang ingin kita jadikan landasan untuk kecantikan akhlak adalah pernikahan yang berdasarkan agama. Nah, agama ini membuat akhlak seseorang perempuan menjadi baik, mulia, sehingga apabila dijadikan istri oleh seseorang, maka berbahagialah sang suami nantinya di dunia maupun di akhirat. Mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan hidup bersamanya di dunia, dan juga mendapat keberkahan rahmat nanti di akhirat, insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para permisa yang saya banggakan, kecantikan fisik juga terkenal dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani. Allah itu indah dan mencintai keindahan dan menyukai perkara-perkara yang mulia. Nah, di sini keindahan sekaligus dinyatakan dalam dua hal, yaitu keindahan fisik. Jadi Allah itu indah. Walaupun kita tidak bisa dan tidak boleh membayangkan keindahan Allah, tetapi semua yang indah Allah sukai. Termasuklah indah dalam arti fisik. Juga hadis ini menyatakan bahwa arti indah itu adalah perkara-perkara yang mulia. Nah, ini hubungannya dengan akhlak. Nah, jadi hadis ini menentukan atau menyebutkan dua hal kecantikan sekaligus, yaitu kecantikan yang disebut sebagai keindahan secara fisik maupun akhlak. Kecantikan fisik yang berhubungan dengan apa yang dicintai Allah. Kecantikan fisik tidak hanya dilihat dari rupawan muka seseorang, hidung yang mancung, kulit berwarna putih, rambut ikal dan sebagainya. Tetapi juga kecantikan berhubungan dengan sesuatu yang dicintai Allah adalah kebersihan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para permisa bisa bayangkan apabila seseorang perempuan cantik tapi dia tidak bersih. Penampilannya tidak menyenangkan, pakaiannya mungkin tidak rapi, rambut atau sebagainya. Wangi tubuhnya juga tidak tercium. Jadi di sini yang merupakan atau berhubungan dengan kecantikan itu adalah kebersihan. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersih. Bahkan dunia kosmetik itu menampilkan orang-orang atau diupayakan agar orang-orang tampil rapi dan cantik, tapi juga bersih. Begitu juga pakaian, model-model pakaian untuk menampilkan seorang perempuan rapi dan bersih. Kebersihan ternyata tidak hanya kebersihan lahiriah, tetapi juga kebersihan hati. Nah, di sini kebersihan hati menyangkut kepada keindahan akhlak atau kecantikan akhlak. Kecantikan akhlak, ini yang saya katakan di awal tadi, Islam lebih concern atau lebih perhatian kepada kecantikan akhlak. Mengapa demikian? Nanti selanjutnya akan saya sampaikan bahwa apa manfaat dan mudarat kecantikan fisik. Oleh karena itu, Islam lebih menekankan kepada kecantikan akhlak karena kecantikan akhlak tidak akan menimbulkan mudarat, tetapi pasti akan selalu menimbulkan atau memunculkan, menghasilkan manfaat bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Kecantikan akhlak itu terlihat pada ketakwaan seseorang. Karenanya Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa apabila kecantikan fisik dapat mengantarkan seseorang kepada tingkat yang mulia, dihormati oleh orang lain, disenangi oleh orang lain, maka kecantikan akhlak
itu meningkatkan atau mendekatkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kecantikan akhlak ini disebut dalam ayat Al-Quran tersebut yang saya sebutkan tadi, takwa. Nah, takwa adalah tingkat kecantikan yang paling tinggi. Oleh karena itu perempuan ketika ingin dinilai kecantikannya, bisa kita lihat dari hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Apabila kecantikan itu membawa kesenangan, maka disebutkan dalam hadis ini kesenangan dunia yang merupakan kesenangan pandangan mata dan sebagainya yang berhubungan dengan kecantikan. Tetapi sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah perempuan yang salehah. Apa yang dimaksud dengan perempuan salehah? Apabila kita kaitkan tadi dengan takwa, maka perempuan salehah adalah perempuan-perempuan yang takwa, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecantikan akhlak juga disebutkan dalam riwayat Bukhari. Kecantikan akhlak itu tercermin dari bersihnya hati seseorang. Dan ini tidak jadi rahasia lagi bahwa apa yang ada di hati kita itu terlihat pada perilaku kita. Bahkan pada sinar wajah serta mata kita. Karenanya di sini dalam hadis disebutkan sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula lah jasad itu. Jika ia buruk maka buruk pula seluruh jasad itu. Ingatlah bahwa ia adalah hati. Mungkin para pemirsa masih ingat yang membuat A.A. Gym terkenal adalah dengan kata-katanya yang sampai hari ini mungkin banyak umat mengingatnya, jagalah hati. Saya tidak pandai menyanyikan itu para pemirsa, tapi saya yakin para pemirsa tahu nyanyi yang dikumandangkan oleh A.A. Gym tersebut. Jagalah hati. Karena hati ini akan menyiratkan aura yang baik di wajah seseorang, akan menyiratkan sinar kebahagiaan yang orang melihatnya menjadi nyaman. Akhlak atau kecantikan yang berdasarkan akhlak diperlihatkan oleh seorang perempuan atau umumnya manusia, khususnya di sini muslim dan muslimah, adalah dari tutur katanya. Karenanya di surah Al-Baqarah ayat 263 di situ ada kata qaulun ma'ruf, berkata yang baik, berkata yang sopan itu lebih baik kata Allah di surah ini daripada sedekah yang diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan perasaan yang menerima sedekah ini. Jadi diutamakan adalah lisan dijaga. Kata-kata yang kita sampaikan apabila itu menyakitkan, maka rona wajah kita pun yang cantik tidak terlihat cantik oleh mereka yang melihatnya. Orang akan lebih terkesan kepada kata-kata yang diucapkan. Orang mungkin bisa sakit hati. Tetapi apabila orang yang mungkin rupanya hanya sederhana, tetapi kata-katanya selalu baik, manis, maka itu terpancar di wajahnya. Orang akan senang melihat wajahnya, nyaman melihat dan menatapnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang saya hormati. Sebelum saya lanjutkan tentang manfaat dan mudarat dari kecantikan, saya akan tambahkan akhlak sebagai kecantikan batinnya atau inner beauty, yaitu sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan banyak ayat yang menyebutkan tentang sabar. Yang saya sebutkan tadi ada di surah Ali Imran ayat 146. Sabar ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pemirsa yang saya hormati, membuat seseorang
tampil tidak panik. Karena kalau orang panik tentu wajahnya, ya ibu-ibu bapak-bapak bisa bayangkan. Orang tidak tampil dalam keadaan emosional. Karena orang emosional secantik-cantiknya seorang perempuan, tapi ketika sudah emosi, ibu-ibu bapak-bapak bisa bayangkan. Barangkali tidak lagi terkesan cantiknya kepada kita, melainkan yang terkesan oleh kita sifat marahnya, sifat emosinya, dan paniknya yang terlihat, dan itu menghilangkan kecantikan yang ada pada fisiknya. Ibu-ibu yang saya hormati, apabila tadi di hadis yang menyebutkan bahwa memilih seorang perempuan untuk dinikahi dengan alasan 4 hal, dan diantaranya yang paling menguntungkan seorang laki-laki apabila memilih seorang perempuan karena agamanya. Mengapa? Karena agama mengajarkan seseorang sabar. Istri yang sabar dalam menghadapi segala cobaan rumah tangga akan membawa rumah tangga itu dapat melalui segala atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh suami istri, yang kemudian akan mengantarkan kembali mereka kepada kehidupan yang bahagia. Seorang perempuan yang tidak sabar tidak akan mungkin mendidik anak-anaknya dengan baik. Mari ibu-ibu ajarkan kepada anak-anak kita, putri-putri, agar mereka mencintai kecantikan akhlak. Walaupun mereka juga harus kita ajarkan bagaimana kecantikan fisik seperti kebersihan dan lain-lainnya. Sebagai tanda syukur kita atas anugerah Allah terhadap kecantikan fisik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja putri yang saya sayangi. Semoga Ramadan ini benar-benar dapat membina kita menjadi orang yang sabar, orang yang berakhlak mulia. Dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh